Betul. Terjemahan Katolik yang Anda ikuti. Jadi Anda harus beli patung kalau ya. bilang Yesus. Lah. Berarti Bapak lah yang ditikam itu ya? Di salib itu Bapak yang ditikam? Betul 100%. Bapak yang ditikam, Allah pencipta langit dan bumi ini bisa disentuh manusia. Saya tidak itu percaya Bapak itu udah perlu dibenturkan otakmu itu ke dinding itu. Masa Bapak bisa dijamah manusia? Nah itu kan, terserah Anda. Nah lain kali nanti Bapak selesai dari sini sampai di rumah benturkan kepalamu itu. Maka kenapa kau akui Bapak yang kena tikam? Emangnya Bapak itu yang kena salib itu bisa rupanya roh itu disentuh manusia. Bapak itu adalah roh, tak terhampiri, tak kelihatan. Bagaimana manusia bisa menangkap Bapak itu? Bagaimana manusia bisa menikam Bapak itu? Kan ada dalilnya. Bapak itu, Allah itu adalah roh yang tak terhampiri. Dari dapatnya dari mana? Kan sebelum lahir dia kan udah dikatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya berarti Tuhan yang dikandung Maria. Iya. Udah berarti yang menciptakan Adam yang dikandung oleh Maria, betul? Om bisa sabar nggak? Bisa sabar menunggu jawaban nggak? Jangan buru-buru nanya terus ya. Mampus kau nih. Dari tadi gue bilang, saya sama Bu Darni bentar kok. Jangan dipotong-potong lah. Tapi Bang Handi kurangi dulu kecepatannya, Bah. Ya, terlalu cepat. Ya cukup ya, artinya yang menciptakan Adam Yesus, yang dikandung yang cucunya Adam keilahian. Bukan hakikatnya Yesus gitu loh Bang Andi. Hakikatnya Yesus itu artinya keadaan sebenarnya Yesus. Iya, keadaan sebenarnya itu. Itulah. Ya iya, keadaan sebenarnya Yesus adalah pencipta. Iya. Iya berarti Yesus yang mencipta. Iya, ada betul, di dalam kami dia. Betul. Iya betul, artinya Yesus yang menciptakan Adam. Kemudian Adam beranak cucunya udah dewasa namanya Maria. Yang menciptakan Adam dikandung oleh cucunya Adam, yaitu Maria. Betul? Yang dikandung Maria itu firman dari Elohim. Berarti bukan Tuhan dong. Manusia. Berarti bukan pencipta yang Yesus ini. Tuhan, dia kan sudah dikabarkan Tuhan, tetapi datang sebagai manusia. Iya berarti berhenti dia jadi Tuhan waktu dalam kandungan. Gak ada istilah berhenti loh. Ya berarti Tuhan yang dikandung. Ya masa kita nggak percaya kekuasaan gimana Tuhan sih? Itu? Ya buktinya Bang Handi di dalam Al-Quran di surat Al-Kasas. Iya udah nggak usah ke Al-Quran. Allah berbicara dari pohon. Nggak usah mempelesetkan Al-Quran. Dari pohon kalian terima, menjadi manusia kalian tolak. Udah poin aja yang terakhir nih. Yang dikandung Maria, A manusia, B Tuhan. Tuhan. Berarti yang dikandung Maria Tuhan yang datang sebagai manusia. Itu dia. Oke. Berarti yang dikandung Maria manusia, bukan Tuhan. Tuhan yang datang sebagai manusia. Oke, berarti dia manusia, bukan Tuhan. Tuhan yang datang sebagai manusia, nggak boleh. Ya, setelah menjadi manusia, manusia Yesus ini Tuhan atau bukan? Dia tetap Tuhan dan tetap menjadi manusia di bumi. Iya, berarti isi kandungan Maria itulah yang menciptakan Adam. Hakikatnya yang menciptakan. Ya udah hakikatnya artinya hakikat keadaan sebenarnya Yesus. Yang menciptakan itu hakikatnya yang sebenarnya, keadaan sebenarnya Yesus. Yesus itu kan gelarnya di bumi. Yesus hakikat adalah keadaan sebenarnya Yesus yang menciptakan Adam. Iya. Ya itu juga yang masuk dalam kandungan Maria, artinya bukan yang masuk ke kandungan Maria yang datang sebagai manusia. Berarti dia bukan Tuhan, dia manusia. Gelarnya yang datang ke perut Maria. Berarti yang dikandung Maria bukan Tuhan. Berarti yang menciptakan Adam yang dikandung Maria. Betul bukan gimana Tuhan. Pakai embuan dulu nih Mas. Betul. Jadi yang dikandung Maria itu waktu ke bumi, dia itu bukan Tuhan, tapi dia manusia 100%. Ada benihnya roh, ya kan? Ada benihnya itu Tuhan gitu. Bukan berarti. Jadi jangan bohong-bohong Bu Darni. Jadi yang lahir di bumi ini si Bapa namanya. Iya, Anda bilang kan dia bukan Tuhan. Dia manusia biasa seperti saya. Bukan, setelah dia mati dan bangkit baru dibilang Tuhan. Gimana sih Bu Darni? Sebelum kelahirannya jalan diam dulu pakai buan. Dia tetap Tuhan. Jangan lupa pakai buan Bu Darni. Jangan dicampur, dia berdua dulu kelar. Jadi firman itu menjadi manusia, ya kan?
Nah, firman itu bukan menjadi Tuhan, firman itu menjadi manusia. Jadi dia di bumi ini 100% sebagai manusia. Ya, tapi dia punya kelebihan, dia itu ada benihnya Tuhan gitu. Kira-kira begitu pemikirannya. Jadi Bang tolong Kambuan, Lukas Kristen 2 ayat 11 itu coba kau artikan. baca, atau Anda baca. Telah Pada hari lahir ini. bagimu Kristus Yesus juru selamat, Tuhan juru Bukan. selamat. Iya, Coba, itu dia apa? dia juru selamat. Kau kan menolak Yesus Tuhan, tapi dalilnya di dalam Oke. Lukas itu kenapa kau tolak? Oke, sekarang saya jawab. Yang Anda katakan tadi Lukas itu saya seperti kembuan. Kalau Anda nggak percaya kembuan sekarang bahwa saya anaknya Bapa, Anda tidak bisa dapat itu sorga. Karena Anda membantah. Udah dibilang bahwa Yesus bukan Tuhan, tapi adalah Bapa. Nah, anaknya siapa? Ya kembuan. Di situ aja cuma terputar-putar di situ. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tahu Putranya sebab siapa? kembuan ini, Bang Handi. Anda bukan rohnya, Anda rohnya belum nyampe. udah Level error ini. belum nyampe. Bukan, Anda Ini nggak ngerti. levelnya udah di bawah kelas Di rendah bawah ini, sekali. level Tadi otaknya. dibilang, tadi kan ditanya sama si Andi, apakah si Yesus waktu di bumi udah jadi Tuhan? Anda bilang iya. Bang Tidak, Handi, itu dia masih ini kan manusia. Kristen. Dia tidak mengaku Yesus Tuhan, Bang Handi. Dia buang aja ke laut. Nanti aja kau dengan dia berbicara. Kita dulu Oke, Islam saya- sama Kristen yang Tritunggal gitu loh. Hello, Kristen organisasi. Semua agama itu Seluruh Kristen di organisasi. dunia ini tidak ada yang menolak Yesus itu Tuhan dan juru selamat. Kecuali si banyak gangguan. banyak. Aduh, Darni, Bang Arif, biarin nggak dulu, Bang Arif. nyambung. Saya yang ngatur. Jadi menurut Jadi Ibu begini. Darni, Pak Kembuan, menurut Ibu Ya. Darni, yang dilahirkan Maria, bayi itu adalah Tuhan. Itu bohong. Buat saya jawab bohong. Dan ini Jadi Darni berbohong. Lukas 2 ayat 11. Iya, dia seperti Malaikat saya yang manusia. berbicara. Jadi mau kau tolak Iya. si malaikat itu gangguan? Iya, kalau saya bilang saya anaknya Bapak bagaimana? Ada kok lagunya, ada datanya kok. Jangan Kita semua anak Bapak. Bapa, Iya. anak Bapa. Pak Kembuan, saya tanya Pak Kembuan dulu. Iya. Pak Kembuan, masuk akal nggak Tuhan pernah menjadi bayi? Nggak mungkin lah, masa Tuhan mau jadi bayi? Kan lucu. Gimana Bu Darni itu? Manusia. Sedangkan Ya, jadi memang nggak pohon masuk kan di yang gimana? akal. Masa jadi bayi nggak pilihan gimana? Gimana sih? Ya tapi ini dia kan ingin mengetahui Enggak, Bang Handi. banyak. Jadi Ada begini di orang surat Quran, jangan dipotong Gantian, dulu, Bu Bu. Darni. Bu Darni, Jangan gantian, jangan dipotong ditabrak. dong. Jangan dipotong ya. Jadi begini, pada waktu itu, pada zaman itu banyak para nabi kan, manusia kan ingin mengetahui siapa itu Tuhan sebenarnya. Seperti manusia kah atau seperti keledai atau seperti binatang? Ya turunlah dia. Yang makanya baca ulang di kitab-kitab sebelumnya. Dasar-dasar kekristenan Ibu Darni belum paham. Harus belajar dulu kekristenan yang benar. Jadi pada zaman para nabi itu orang Israel, pada zaman itu kan Israel ingin mengetahui Tuhannya orang Kristen itu seperti apa, modelnya seperti apa. Itu harus diingat ya. Nah, jadi hanya itu aja clue-clue yang saya kasih ya. Jadi Anda belajar sendirilah di Alkitab Pak semuanya. Kembuan. Oke. Jadi Bu Darni, menurut Pak Kembuan tidak masuk akal Tuhan pernah menjadi bayi. Bu Darni, Ya, silakan. terserah dia mau menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Toh juga nanti yang turun Yesus, hakim yang adil, bro. Nanti Yesus akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39, 1 Korintus 5 ayat 10. Seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Lalu ada lagi dikatakan Yohanes 6 ayat 40. Aku akan menghidupkan orang mati kelak. Kalau kau tak percaya, enyahlah kau dari hadapanku. Ya kata Yesus. Terserah Anda. Waktu Darni, waktu Tuhan menjadi bayi, apakah bayi ini bisa mengatur segalanya? Ya, kan dia Allah yang Maha Kuasa. Mampu dong melakukan. Oh, jadi apa bayi saja. ini maha kuasa. Iya, makanya Oke, di baik. dalam Tidak, Al-Quran tidak, kalian tidak, bisa tidak, Oke, Pak Kembuan lagi, Pak Kembuan lagi. Berbicara kan? Sebentar. Isa Saya itu yang berbicara ditanya, Pak kan? Kembuan. Masih bayi. Menurut Iya. Anda, Pak Kembuan, apakah masuk akal bayi maha kuasa? Silakan Pak Kembuan. Jadi sekali lagi 100% tidak. Kedua, waktu si Bapak ini kan yang dibilang Yesus itu selama dia hidup sampai 30-an tahun, dia kan disalib. Kalau dia maha kuasa, kenapa dia nggak turun aja dari salib? Dia bunuh aja sama si itu. Jadi Ibu Darni dasar-dasar kekristenan nggak Dulu, ngerti, ini dia ada terlalu orang Kristen tinggi. di bawah. Ya, Di parmean ya, mean silakan. doholowak. Ya, ini lagi diamlah ngomong, kau di situ lagi kau. ngomong. Benar Bu Ya, Darni. kamu Ini ada typing di bawah ini. Host Nah, habis yang ini Bu Darni lagi. Pak Kembuan dulu belum selesai. Silakan Pak Kembuan.
Kita harus adil. Jadi sekali lagi buat Kristen-Kristen di Indonesia, bahwa Bapa kita atau yang dibelah Yesus itu, dia lahir di muka bumi ini melalui perawan Maria. Dia 100% manusia biasa, tapi dia punya roh Tuhan, ya kan, seperti Pak Kembuan sekarang. Saya manusia biasa 100%, tapi saya punya roh Bapa yang di sorga. Nah, kalau orang Kristen belum mengerti ini, ya keterlaluan, terlalu katanya. Kalau Roma Irama bilang begitu. Jadi kalau orang Kristen masih percaya itu Yesus Katolik, jadi dia harus beli patung dulu 2 biji ke 3 biji Rosario, Bunda Maria, dan yang sempak itu. Jadi harus imani dulu itu ya. Jadi cukup sekarang cukup biar panjang. Jadi Bu Darni, menurut Pak Kembuan tidak masuk akal kalau ada Tuhan pernah jadi bayi dan maha kuasa bayi itu. Tidak masuk akal Bu Darni, silakan. Itu jangan dipotong ya. Itu kan terserah pilihan Anda masing-masing. Kalau kalian tidak mempercayai Tuhan itu, firman itu datang sebagai manusia turun ke bumi, ternyata di Injil sudah ada. Makanya di dalam Al-Maidah dikatakan, berimanlah engkau kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Injil inilah mencatat tentang kedatangan Yesus ke bumi ini. Di sanalah dicatat kelahirannya, ke penyalipannya, hidup kembali, dan bangkit ke surga. Dan dia mengajarkan kepada manusia agar mengabarkan Injil ini. Makanya juga dikatakan di dalam Al-Quran, pengikut Injil akan ditinggikan kelak di akhir zaman. Kami bergembira dong. Terpujilah Tuhan Yesus karena dia sudah datang ke bumi ini mengajarkan bahwasanya dia nanti kelak akan datang kembali untuk menghakimi dunia. Bayangkan itu. Kalau kalian mau menolak, ya silakan saja. Yang penting kita di sini diskusi begitu. Silakan. Oke, Buan, masih bersikeras bahwa Tuhan pernah turun menjadi bayi ini adalah maha kuasa, Pak Kembuan. Masih bersikeras di situ, Pak Kembuan. Pak Kembuan masih mau menjelaskan atau pindah ke yang lain? Ya, jadi kalau saya lihat, silakan lagi. Jadi kalau saya melihat Ibu Darmi ini dia nggak sekolah teologi, ya. Kedua, ya jangan dipotong ya. Jadi saya lihat dia udah terlalu ambil kelas yang tinggi, tapi dasarnya kekristenan dia nggak mengerti. Saya lihat bahwa sekali lagi si Bapa atau yang disebut Yesus Katolik itu, dia lahir ke bumi ini 100% manusia. Dia tuh seperti saya, ya kan, jadi nggak ada apa-apanya gitu. Tapi dia banyak membuat mujizat. Dia berjalan di atas air, dia mujizat, dia menyembuhkan orang buta dan segala macam. Kita juga kalau percaya 100% kepada Bapa, kita bisa ambil itu. Asal Anda total. Nah, jadi kalau sekali lagi saya katakan bahwa saya anaknya Bapa kalau menurut Injil. Tapi Anda cari di Alkitab, di Injil Anda nggak tulis Kembuan, tuh nggak ada. Karena penemu Bapa kami yang ada di dalam sorga adalah Kembuan di seluruh dunia. Itu ingat, garis bawahi bahwa hanya yang 100% percaya kepada Bapa itu adalah anaknya Bapa. Oke, saya potong, moderator boleh memotong. Pak Kembuan percaya nggak adanya Trinitas? Saya sangat percaya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di lain itu iblis. Oke. Kalau di antara Trinitas itu yang mana yang Pak Kembuan? Di antara Trinitas itu yang mana yang Tuhan? Yang Tuhan itu tiga-tiganya adalah Tuhan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu nggak bisa dipisahkan. Kayak berarti Pak Kembuan mengakui bahwa ada 3 Tuhan. Kalau dibilang 3 Tuhan, 3 yang satu ya. Jadi pengertian bahasa Indonesia gimana ya? Katanya 3 in 1 gitu ya. dan Roh Kudus sama-sama Tuhan. Berarti Yesus Tuhan kau itu dah. Yesus tidak ada. Tadi kan itu tokoh fiktif. Saya bilang Bapa, tadi Putra, kan dan Roh Kudus. Jangan dipotong. Jadi kalau mau dijelaskan di 2025 ini supaya orang bisa tangkap, saya kan sebagai anaknya Bapa percaya 100%. Jadi Kembuan, Bapa, dan Roh Kudus, yaitu Tritunggal namanya. Mau Tritunggal kayak mau Wanes, dia harus yakin dan percaya hanya ada Pak Kembuan, Bapa. saya potong. Yang tip-tip siapa Pak Kembuan? Yang tip-tip? Yang tip-tip? Ya. Apa itu? Ya, Yesus itu benar adanya atau bagaimana? Tadi kan saya bilang Yesus adalah nama dari Katolik. Jadi di ajaran Kristen yang sejati 2025 itu adalah tokoh fiktif. Sekali lagi, Kristen seluruh dunia, setiap kata Yesus itu harus diganti dengan Bapa, dan kata Allah itu diganti dengan Roh Bapa atau Roh Kudus. Terima kasih.
Jadi Udah Yesus nih, tidak ada tidak dong, saya layani Pak dia. Yong, tar dulu saya Tidak moderatorin. ada, Habis tidak ini saya ada. kasih kesempatan. Biar jelas Iya, dulu jadi pakai kalau- buannya. Menurut Anda, ya menurut Anda Yesus ini pipit menurut Anda? tidak ada sejarah sama sekali itu dari Katolik. Kalau dia mau percaya Yesus silakan, tapi dia harus beli patung, ya kan, mesti berdoa di Bersahadat depan dia Bang Andi. patung di rumahnya. Dia Bentar dulu, habis sahadatkan ini dia Bang bersahadat Andi. nanti ke Bu Darni. Saya- Mana boleh nih jadi Kristen kayak ini, harus bersahadat dia nih, karena dia kan Ya, sama kayak jadi Bang Andi Kristen- menolak Yesus Kristen- Tuhan. Nah itu. Mana ada Jadi Kristen sekali- kayak gini, sekali lagi- Kristen abal-abal ini. Kok dipotong. Taruh dulu, Bu Darni. Nggak Habis ada ini Bu Darni. abal-abal. Jadi ini I am the one in the world. Ya, jadi sekali lagi bahwa Kristen itu hanya mengenal Bapa. Itu 2025 ya. Sebenarnya 2024 diketemukan itu. Jadi kata Yesus itu tidak ada. Kan dia bilang Oke, orang cukup. bodoh tidak bisa masuk Cukup, kerajaan. Ya. jangan mengeluarkan kata bodoh. Artinya, Pak Yong, ntar dulu Bu Darni dulu. Saya yang ngatur berdua dulu, yo, sabar dulu. Bu Darni, menurut Pak Kemboang, tidak ada Yesus, hanya Bapa. Yesus itu fiktif. Silakan Bu Darni. Terserah mau Bapak itu mengatakan Yesus itu fiktif. Tetapi kami, umat Kristen sedunia, mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan yang akan menentukan manusia itu selamat atau tidak. Datanya ada. Dan dalilnya ada. Sementara si Kambuan, nggak ada dalilnya dari tadi bahwasanya Yesus itu tidak ada tercatat di dalam Alkitab. Dia akan menghakimi, dia akan menghidupkan orang mati. Contoh satu dalil bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Karena yang menghakimi dunia hanya kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi dunia. Tercatat di dalam Yohanes 9 ayat 39 kata Yesus, "Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi." Yohanes 6 ayat 40, Yesus berkata, "Aku akan menghidupkannya di akhir zaman." Bukan di kemarin waktu dia datang ke bumi ya, tapi kelak di akhir zaman Yesus akan menghidupkan orang mati. Dan semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Ada dalilnya, bukan congor. 1 Korintus 5 ayat 10 dan Matius 24 ayat 29, 30, 31, 32. Yesus bersama dengan para malaikatnya akan turun dari surga. Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpulkan segala bangsa di hadapannya. Lalu dikatakan lagi di dalam Yesaya. Yesaya ini nabi, ya, dengarkan ya. Yesaya terakhir ini. Yesaya 33 ayat 12. Yesaya 33 ayat 12. Bangsa-bangsa akan bukannya. Mana ya? 33 ayat 32. Mana? 22. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Sebab Tuhan ialah hakim kita. Yesus akan menghakimi dunia. Yohanes 9 ayat 39. Tuhan ialah memberi hukum bagi kita. Jelas, semua manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Oke, udah panjang Bu Darni Tuhan ya. ialah, tunggu dulu. Tuhan ialah raja kita. Yesus adalah raja dari segala raja. Dia adalah penyelamat kita. Yesus adalah penyelamat dunia. Itu dia. Cukup? Terima kasih. Ya. Cukup. Ya silakan Pak Kemboang. Bu Darni mengatakan Yesus nggak fiktif. Yesus ada kok. Silakan. Oke, jadi sekali lagi itu kita buka Lukas 2 ayat 11. Tadi sebenarnya siap kata-kata saya itu adalah dalil tadi itu kan, ini dalil nih ada di Alkitab loh. Oh, yang masalah bodoh, orang bodoh tidak bisa masuk kerajaan sorga. Itu dalilnya ada. Kedua nih di Lukas 2 ayat 11 ya. For unto you born this day, ya, ada itulah ada yang jawab di bawah kan. Dan telah lahir seorang juru selamat yaitu Bapa. Dia adalah our God, ya kan. Jadi sekali lagi itu salah terjemahan. Kanonisasi pertama hanya ada Aba dan Bapa, ya kan. Kalau perjanjian lama itu YHWH atau yang disebut Yahweh. Nah, jadi Yohanes 8 ayat 58, aku ada ini sebelum Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi dia itu pencipta alam semesta, itu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau ada yang tambah-tambahin Yesus, tadi kan saya sudah bilang beli patung. Jangan, Anda tuh mesti pintar. Jadi kan Tuhan ajarkan kita nggak boleh bodoh. Itu ada dalilnya. Kalau orang bodoh tuh ya itu salah penerjemahan. Sekali lagi. Pak Kemboang saya potong. Jadi menurut Anda hanya Bapak sendiri yang mencipta, tidak ada Yesus.
Tidak ada. Itu kan tidak ada, saya bilang tokoh fiktif. Tapi kalau dia masih ngotot juga, ya ke laut aja deh. Kalau orang Jakarta bilang, kenapa dia orang bodoh? Kan dia bilang selidikilah akan daku. Itu dalilnya ada kok. Selidikilah akan daku ya Bapa. Tapi dia bilang situ ya Allah. Ya Allah itu kalau dalam Kristen Bapa atau Roh Kudus. Terima kasih. Oke, cukup. Bu Darni, paham kan? Waktu penciptaan hanya Bapa sendiri. Tidak ada Yesus menurut Pak Kembuan. Silakan. Iya. Tadi kata Bapak Kembuan di Lukas 2 ayat 11, yang lahir ini adalah Bapa. Apa gitu Bapak Kembuan? Jadi Bapak yang lahir ini, dari perut Maria ini Bapak yang lahir. Betul. Terjemahan Katolik yang Anda ikuti. Jadi Anda harus beli patung kalau ya. bilang Yesus. Lah. Berarti Bapak lah yang ditikam itu ya? Di salib itu Bapak yang ditikam? Betul 100%. Bapak yang ditikam, Allah pencipta langit dan bumi ini bisa disentuh manusia. Saya tidak itu percaya Bapak itu Allah. udah perlu dibenturkan otakmu itu ke dinding itu. Masa Bapak bisa dijamah manusia? Nah itu Anda terserah Anda. Nah lain kali nanti Bapak selesai dari sini sampai di rumah benturkan kepalamu itu. Maka kenapa kau akui Bapak yang kena tikam? Emangnya Bapak itu yang kena salib itu bisa rupanya roh itu disentuh manusia? Bapak itu adalah roh, tak terhampiri, tak kelihatan. Bagaimana manusia bisa menangkap Bapak itu? Bagaimana manusia bisa menikam Bapak itu? Kan ada dalilnya. Bapak itu, Allah itu adalah roh yang tak terhampiri. Jawab saya di Eropa, di Amerika tidak berpakai Allah ya, hanya Darmi di Indonesia. Jadi Allah itu di Kristen ya, konteksnya Kristen itu adalah Roh Kudus. Kalau Anda masih memakai Allah, Anda akan terkebelakang jauh. Anda masih pakai Yesus, level Anda akan dihancurkan Anda si iblis-iblis. Kan saya udah bilang kemarin, Ibu kalau nggak lepaskan itu kata Yesus yang harus beli patung, Ibu akan hancur. Saya lihat Ibu ini sangat pintar ya, dia luar biasa saya lihat. Tapi sayang sekali dia masih memakai roh-roh agama-agama lain. Jadi dia hancur saya lihat. Kasihan sebenarnya. Terima kasih Bu. Shalom. Shalom jadi hidup. Aku mau nanya dulu Pak sama Pak Kembuan ya. Silakan. Ibu siapa namanya? Ini Jati Hidup. Jati Hidup ya. Jati, Ibu Jati. Ya silakan. Jadi bingung aku Pak. Harus bingung karena apa kita ini? Harus bingung karena apa orang Kristen udah dibodohin. Pak Bang Hendi gitu. Nah, saya jawab dia udah Bang kata bingung. Orang Kristen sudah dibodohin ratusan tahun. Pak Kembuan lah yang menjelaskan kebenaran. Bukannya saya sombong diri karena Firman kan bilang kita selidikilah akan daku, selidikilah akan siapa itu Tuhan Kristen sebenarnya. Kita udah dibodoh-bodohin ratusan tahun, ribuan tahun setelah dia lahir kan. Abad ketiga aja udah pakai itu Yesus, namanya harusnya Aba atau Bapa. Di bahasa Indonesia aja udah tulis Bapa kan. Ya, silakan. Biar Anda tahu, bukan bingung emang enggak. Tadi Bapak bilang Trinitas. Tritunggal sama Trinitas apa bedanya coba? Enggak ada beda. Ya udah, jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, anaknya siapa? Anaknya siapa? Yang percaya saya tanya, bukan anaknya Anda sendiri yang kalau Anda percaya 100% kepada Bapa. Kalau Anda pakai Yesus, udah Anda saya jelaskan. Ya udah terus. Dulu, setelah aku tanya baru Bapak jelaskan. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Terus itu tadi yang lahir itu Bapa. Jadi Yesus yang udah ada fakta sejarahnya yang tersalib itu Bapa. Kalau saya mengatakan Yesus itu adalah firman Allah yang menjelma menjadi berwujud manusia. Gitu loh, memperkenalkan firman Bapa yang menjadi manusia. Betul. Jadi nggak ada Allah, Pak. Bu, Bapa doang. Tadi kan saya bilang di Amerika. Jangan Allah bilang. Nah, udah jadi Elohim, sang sumber, saya jawab? sang sumber kita yang nggak bisa kita lihat dan tidak bisa kita hampiri. Terhampiri itu sang sumber itu. Dikenalkan oleh Yesus. Kok si Kembuan ini mengatakan terbunuh sang Firman itu? Bentur kan otak kau itu ke dinding itu, udah aku bilang. Bentur. Jangan menyerang otak, Bu Darni, santai. Maaf ya, makasih Roh Islam ini yang mempertemukan kami, tapi tetap saya bilang, Anda mengaku mengajarkan, menemukan bahwa Bapak itu mengajarkan kami. Maaf ya Pak ya, saya walaupun secara otodidak pemahaman saya
Yesus itu adalah Tuhan, firman Allah yang mengambil wujud sebagai manusia untuk menyampaikan apa menjadi pikiran Bapa yang tak terhampiri itu untuk kita lakukan di dunia Jadi menurut ini. Bu Jati, Yesus Boleh- ini boleh suruhan. saya- Jadi, ntar dulu, Bu Jati, menurut silakan. Anda Yesus ini suruhan Bapak. Gimana ya? Mengambil suruhan Bapa, Yesus itu adalah firman Allah. Firman Bapa yang menjadi manusia, Bapak mengambil itu yang wujud manusia. firmannya. Menjadilah Kalau Bapak itu manusia. kan berupa roh, makanya Iya. setelah Yesus menyelesaikan tugasnya terangkatlah ke surga, sekarang nggak ada kan, sekarang Roh Kudus lah yang diutus. Sudah saya bisa tangkap, Bu. Ya, Saya bisa silakan, tangkap. silakan, Saya Pak bisa Kembang. tangkap. Jadi saya sudah bilang tadi, udah berulang-ulang, kita Kristen sudah dibodohin oleh oknum-oknum dan agama tertentu ratusan ribuan tahun. Anda udah bisa tangkap nggak pernyataan saya tadi? Coba dijawab. Apa yang saya maksudkan tadi itu? Saya nggak merasa nggak dibodoh-bodohin loh, karena Nggak, apa yang tertulis di kitab suci, Yang di Alkitab, tertulis, Bu, saya udah bisa tangkap. Yang tertulis itu Ibu udah dibodohin bahwa kata Yesus itu Tertulis dari itu Katolik. Yesus yang dilahirkan, bukan Nih. sang Aduh, firman. oh, Wah, susah. Gimana Pak. sih si Kembon ini Pak, lama Pak aku sekalian lupa ya, ini. sekalian tahun 2008 aku udah dinyatakan oleh Tuhan bahwa semua yang tertulis di kitab suci kita itu benar melalui mimpi bertemu dengan Tuhan saya. Nggak Amin. usah saya jabarkan. Dan itu benar semua. Yesus Oke, saya langsung pegang loh. saya jawab sekarang. Pertanyaan Anda itu seperti Nabi Luga. Saya bermimpi jadi nabi karena dengan Bukan, tua-tua. saya Sami bermimpi. mawon Anda. Saya bermimpi. Jadi Anda Nah, bermimpi. maksud saya sebelum itu pun saya udah yakin apa yang tertulis di Alkitab itu karena udah dipercayakan sebagai dituliskan oleh yang nenek moyang kita terdahulu yang bertemu dengan Yesus pada zamannya. Oke, saya jawab. Tadi kan saya udah bilang ulang-ulang. Kita orang Kristen di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Kita udah dibodoh-bodohin oleh terjemahan, udah ribuan Bilang tahun. kita, Oh, kalau enggak bukan maaf Pak, Kristen, jangan Pak. bilang kita. Aku enggak merasa dibodohin. Coba tadi saya tanyakan Betul. Ibu. Anda yang Siapa? merasa. Mungkin Anda sebagai si Thomas, murid Yesus yang nggak percaya sebelum ketemu. Berkhianat, ini pengkhianat ini si Kembon Iya. ini, berkhianat ini. Iya. Itu si Jadi- Thomas Jadi- harus ini. dilihat sendiri, dicucukkan tangannya. Jadi kita Yang Anda saya jawab, saya jawab ya. Dulu aja si Bapak ini yang Anda sebut Yesus, dia itu dibenci oleh bangsa Israel. Malah saya bilang, saya anak Bapak aja kamu nggak percaya. Kembuan anaknya Bapak, kamu kan nggak bisa tangkap. Roh kamu belum sampai ke situ, level kamu belum masuk. Nah, kedua Ibu tadi bilang saya bermimpi dari 2008. Berarti Bukan, Anda aku udah nggak melebihi. usah, Tunggu, nggak- jangan nggak dipotong. usah, nggak Jangan usah. dipotong, Ibu. Ibu kan udah jangan bermimpi 2008. disalahkan Aduh, itu. Aku Ibu. menyatakan pribadi saya yakin Aku menyatakan. yang tertulis Iya, di Alkitab itu pribadi. nggak merasa dibodoh-bodohin, itu aja intinya. Ya, jadi Ibu udah melebihi Nabi Luga. Nabi Luga 2000 berapa? 2011. Ini 2008 Nggak kenal ke aku Nabi 2000. Aku mau Jadi menjelaskan antara Nabi saya Luga dan baru Pak 2024. Guru. Dia bilang dia nabi, ya kan? Nah, Ibu dari 2008 Bukan, aku udah nggak ada mengatakan saya nabi. nabi kan? Mengatakan Benar, antara loh, saya dan Bang Anda. Kambuan. Iya, Anda mengatakan saya dibodoh-bodohin, saya Iya. nggak merasa dibodoh-bodohin, Pak. Itu aja. Iya. Kan penglihatan itu harus ada bukti, bisa diakui Bukan. atau tidak. Sebelumnya Kok bukti bukan? udah ada di kitab suci. Itu loh, Pak. Kan terdahulu Jadi, saya memahami di jadi kitab kalau suci. Kitab suci. Jadi saya lihat Ibu Darmi, Ibu Jati, jadi profesor melawan anak SD ya apa Waduh, Anda amburadul merasa kita. profesor ya, tapi otak Anda Merasa Profesor. Profesongnya Bapak profesong. Ya, Bapak profesor bilang yang itu. disalib itu Bapak, sang firman itu yang tak kelihatan. Bapak itu tak kelihatan, tak terhampiri. Roh. Masa bisa Kak, Bapak bilang dia tersalib, terbunuh? Bapak bilang Bapak profesong. Itu Bapak. Ya, saya jawab Semua orang ya. yang mengaku aku tadi Saya nggak jawab. mengaku kan. Saya jawab Cuma hanya ya. menjelaskan. Saya jawab. Gantian. Mana Saya Pak Ganti jawab. ini? Waduh, Pak Ganti. Iya. Jadi saya jawab. Saya bilang dari udah keempat kali saya bilang kita orang Kristen udah disalahkan oleh penterjemah. Mau 1000 Penterjemah kali udah- saya potong
jangan kita Ala-ala, Kristen, Anda yang kan masih merasa ala-ala. Anda sebagai Gantian, Thomas gantian kita dulu. udah Iya, murid waduh. Yesus, Beda. salah satu murid Yesus seperti Thomas Iya. udah. Saya nggak merasa dan yang lainnya juga banyak yang nggak Iya. merasa dibodoh-bodohin. Ya, bentar dulu Bang Kebuan. Biarkan dulu. Jadi gitu loh, jangan langsung kita ini merasa, saya nggak merasa, gitu loh. Jangan Sudah? memaksakan saya terbodoh-bodohi, bisa kita adu ilmu, jangan mengaku profesor. Ya sudah Bu Jati Hidup, silakan Pak Kebuan. Gantian, jangan saling tindih seperti ini kayak pasar ini. Silakan. Dalilnya begini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Anda terpanggil sebagai orang Kristen, tapi dipilih oleh Bapa kami yang ada di dalam sorga. Anda tidak terpilih. Lawannya sorga kan adalah neraka. Jadi si Yesus dan lain-lain itu menurut Kristen adalah neraka. Coba Anda jelaskan lawannya sorga itu apa? Neraka. Anda harus ingat sekali lagi bahwa kembuan yang menemukan adalah kata Bapa kami. Kristen ada mengenal dua kata, Bapa kami dan iblislah bapamu. Itu ada di kitab Yohanes. Terima kasih. Ya, siapa yang mau bicara ini Bu Darni? Tadi kan dibilang Bapak ini di dalam Lukas kan dia tadi bawa dalil. Nah, tetap diambil dari Alkitab Kristen sedunia. Kirain ada Alkitabnya sendiri. Di dalam Alkitab Kristen sedunia, di dalam Lukas 2 ayat 11 dikatakan di sini, yang lahir itu Yesus. Yang lahir itu bukan Sang Firman. Dan Bapak ini tadi bilang yang disalib itu juga Sang Firman, yang ditombak itu juga Sang Firman. Itulah penyesat Bapak ini. Makanya dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat, antikristus. Ini dia orangnya salah satu ini. Ini si Kambuang ini. Silahkan. Itu pakai dalil ngomong. 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus datang sebagai manusia. Yang tak percaya adalah antikristus atau penyesat. Itu si Bapak itu. Oke, sekali Sudah, lagi. Bu Darni, ya, gantian. Ya tadi kan seperti yang saya katakan di Matius 2 ayat 11 itu kan, telah lahir seorang juru selamat, yaitu Bapa kita harusnya. Kenapa diganti Yesus? Karena Katolik yang membuat Alkitab kita seluruh dunia. Jadi Anda harus hormati kepada Katolik kalau Anda mengikut Yesus. Nah, orangnya itu sekali lagi ya, pribadinya itu saya percaya. Berunda. Pribadinya adalah anaknya Tuhan. Seperti saya, kalau saya akuin aja saya anaknya Bapa, pasti Anda nggak percaya karena Anda kan cuma tahu Yesus. Makanya selalu ulang-ulang saya bilang ke orang Kristen, kalau memakai Yesus harus beli patung 2 biji atau 3 dengan rosario yang sempak. Tapi kalau Anda dah sampai situ juga Anda nggak bisa tangkap, berarti Anda bukan pilihannya Bapa kami yang ada di dalam sorga. Kalau Anda masih minta-minta dalil, apa yang saya ngomong tadi ini saya memakai dalil, tapi saya nggak Pak Kebuan dulu ya. Pak Kebuan, saya sapa dulu Gurunda. Takut masalahnya tidak diikuti ini sama saya. Gurunda. Assalamualaikum. Bang Zuma, assalamualaikum. Gurunda, assalamualaikum Gurunda. Ustaz Tata ini Bang Zuma Gurunda. Ustaz Tata. Kita yang palsunya, bukan Bang Zuma asli. Bang Zuma. Jangan dulu teman-teman ya. Bang Zuma. Bang Edi. Lihat dulu pengikutnya, banyak enggak? Kalau sedikit berarti palsu. Bertahan ya Bu Darmia, biar kita bantu Ya aku. pasti, kita mau nuntut sama si Kambuan, Bang Aku Kos. otodidak loh. Tunjukkan dulu dalilnya bahwasanya yang lahir itu adalah Bapa. Tunjukkan pakai Alkitab. Jangan Alkitab Bang Zuma, Kristen Bang ya, kau Zuma. pakai. Gurunda, sebentar Tunjukkan. Gurunda. Ini Assalamualaikum. tugasmu ini Kambuan. Sebelum Bang Zuma bicara, tugasmu ini carikan dulu dalil bahwasanya Bapa Sang Firman itu yang tak kelihatan itu yang lahir. Tunjukkan. Bukan itu, sambilan ya, yang punya room. Sambilan. Oke, Ya saya udah, jawab buka dulu aja ya. fakta Saya sejarah. jawab. Ya memang harus dirubah. Makanya sekarang ada Ya udah Alkitab usulkan tidak. dong kalau Anda berani. Dalilmu, sok-sokan mana dalilmu ini. Bapa yang lahir? Mana dalilmu? Sudah Iblis kamu. Alkitab.
Alkitab yang saya lihat sekarang di pasaran, sekarang tidak ada pakai kata Allah. Kan itu Udah kok potong terus. Jangankan itu. dunia. Bukan Alkitab si Kambuan itu. Oh, mana dalilmu? Jangan ngarang. Nanti kalau saya jawab Wani Piro, Anda berani nggak? Nggak tahu suku apa Aku ini. naik ke sini kalau Wani Piro. Anda suku apa saya coba? datang, Pakemuan. Tunjukkan dalil. saya hanya kasih kebenaran firman. Bersyukur dong saya datang ke Mana TikTok. dalilnya? Dari tadi kau ngomong nggak pakai dalil. Mana dalilnya? Tadi udah 10 dalil saya kasih. 10 dalil saya kasih. Itu yang lahir, tunjukkan. Ya kalau Anda potong-potong Kitab ya ngomong itu aja yang deh. Tulisan Bapak. Yang lahir tulisan Bapak, yang Bapak yang lahir tuliskan, tunjukkan Anda 2-3 ayat aja Anda nggak bisa bantah saya kan? Ya ini bisa saya bantah, jangankan 2, Oke. 1 aja bisa saya bantah. Oke, diam ya, jangan potong ya. Tadi kan Bapa kami yang ada di dalam sorga, itu Matius 6 ayat 9. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan. Jawab ya. Sekarang Bapa kami yang ada di dalam sorga, Yesus ada di mana? Lawannya sorga kan adalah neraka. Nah sekarang itu sama mana tadi. dalilnya, Bukan Bapa yang lahir? Matius 6. Bapak man, Oh. Bapak, aduh. Apa sih Bapak ini? Ini goblok. Nggak usah lari-lari kemana-mana. Mana Profesor, ayat yang mengatakan Bapa yang lahir, Sang Firman itu yang lahir? Mana dalilnya? Telah lahir seorang juru selamat dari kota Daud, yaitu Bapa kami yang ada di dalam sorga. Berani nggak kamu ngomong gitu? Berani nggak kamu Nggak orang mau Kristen dong. ngomong? Yesus Nggak yang mau ya, lahir, karena yaitu kamu. firman Nah, Allah yang menjadi manusia. makanya Yesus tadi saya bilang Anda harus punya patung nggak di rumah? Ya dia nggak ada di sorga, lawannya sorga Ngapain apa? saya punya Aduh nggak patung? bisa tangkap, nggak bisa Hukum tangkap jadi kedua, susah. jangan membuat bagimu patung baik menyerupai apapun di darat, di laut, di udara. Jadi haram patung. Dan ini berlawanan banget loh sama Islam, kata saya mah. Tahu. Bapak itu nggak Izin dulu terhampiri. sebentar. Tahu dulu. Ngomongin dulu Banyu, Mak. Bukan. Ya, Ngomong dulu. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Saya lagi menikmati hujan. Sini hujan lebat. Saya belum turun ke TikTok. Jadi tolong anak-anak rohani saya, Bu Darni, ya itu dipelihara, dibimbing baik-baik, mudah-mudahan bisa sehat. Jadi komal saya belum naik, akun saya belum naik. Saya masih di sini. Nikmati hujan di sore hari. Jadi yang naik itu palsu ya? Sambil minum kopi, makan goreng ya, Bang Pak? Palsu. Oke, baik. Lanjut ke istirahat. Makasih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, yang lain palsu tadi dikasih koin pula lagi dasar lu. Lanjut.